Garuda Muda persulit Cina di laga uji coba. Timnas buktikan ramalan Jose Mourinho. Sandy Walsh merasa terhormat sandang kapten Timnas. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Garuda Muda persulit Cina di laga uji coba. Pertandingan uji coba antara Timnas Indonesia U20 melawan Timnas Cina U20 digelar di Stadion Madia Gelora Bung Karno, Jakarta pada Jumat 22 Maret kemarin. Dalam duel ini, anak asuh Indra Syafri terhindar dari kekalahan meski sempat tertinggal lebih dahulu. Armada Indra Syafri mampu memaksakan hasil imbang 1-1. Cina berhasil unggul di menit ke-14. Peng Xiao mencatatkan namanya di papan skor. Gol ini bermula dari skema sepak pojok. Peng Xiao menjebol gawang Indonesia yang dikawal Ikram Al-Ghifari melalui sundulan. Indonesia berupaya menyamakan kedudukan, peluang sempat hadir melalui Arhan Kakak dan tendangan bebas Tony Firmansyah. Indonesia akhirnya selamat dari kekalahan. Vigo Dennis mencetak gol penyama kedudukan di menit ke-90+1 melalui titik penalti. Rencananya Garuda Muda akan 2 kali menghadapi Cina setelah kemarin kedua tim kembali bertemu pada 25 Maret mendatang. Timnas Indonesia U20 dipersiapkan untuk mengikuti Piala AFF 2024, kualifikasi Piala Asia U20 2025 dan tentunya berharap lolos ke Piala Dunia U20 2025 di Chile. Timnas buktikan ramalan Jose Mourinho. Sebelumnya, masa depan Timnas Indonesia pernah diprediksi oleh mantan pelatih Chelsea Jose Mourinho. Pernyataan kritis Jose Mourinho terhadap Timnas Indonesia beberapa tahun lalu menjadi sorotan yang tak terlupakan. Kala itu, Mourinho menyampaikan kritiknya saat membawa Chelsea untuk tur Asia dan bertanding melawan Indonesia All-Star. Pertandingan tersebut memberikan wawasan yang cukup jelas bagi Mourinho tentang kelemahan yang dimiliki oleh skuad Garuda. Saat itu, setelah Chelsea berhasil mengalahkan Indonesia All-Star dengan skor mencolok pada tahun 2013, Mourinho mengungkapkan pandangannya. Jose menyatakan bahwa Timnas Indonesia masih memiliki banyak hal untuk diperbaiki agar dapat mencapai potensi terbaiknya. Dia menekankan bahwa dalam skuad Timnas Indonesia saat itu tidak ada pemain yang secara khusus menonjol sehingga semangat bermain harus menjadi fokus utama. Saya pikir tim Anda harus bermain dengan semangat tinggi. Itu adalah cara terbaik untuk membuat tim Anda lebih baik. Jika pemain Indonesia tidak memiliki kemampuan yang spesial, maka bermainlah dengan penuh semangat dan kebanggaan. Ujar mantan pelatih Chelsea tersebut. Perkataan Mourinho tersebut sesuai dengan pandangan Sintayong mengenai tantangan yang dihadapi dalam melatih Timnas Indonesia beberapa tahun lalu. Dalam sebuah wawancara podcast dengan media Vietnam, Sintayong mengungkapkan bahwa pemain Timnas Indonesia belum memiliki tekad dan semangat yang cukup untuk bersaing jika dibandingkan dengan para pemain Vietnam. Sintayong bahkan mengambil langkah drastis dengan memilih untuk menyegarkan hampir seluruh skuad Timnas Indonesia dengan pemain-pemain yang lebih muda dan bersemangat. Benar saja, kemajuan signifikan Timnas Indonesia mulai terlihat sejak Sintayong menjabat sebagai pelatih kepala pada tahun 2019. Menariknya, saat Sintayong mulai mengambil alih kendali Timnas Indonesia, apa yang pernah disampaikan oleh Jose Mourinho ternyata menjadi nyata. Sintayong berhasil menemukan dan mengatasi berbagai masalah yang menghambat perkembangan Timnas Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, Timnas Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang signifikan di bawah arahan Sintayong. Dukungan dari berbagai pihak termasuk penggemar sepak bola tanah air menjadi kunci penting dalam mewujudkan ambisi untuk menjadi kekuatan dominan di kawasan Asia Tenggara. Tekad dan kerja keras sudah dimiliki, datanya pemain naturalisasi semakin menyempurnakan skuad STY. Skill dan kualitas yang tak dimiliki oleh pemain lokal mungkin bisa ditutupi dengan hadirnya pemain naturalisasi. Sandy Walsh merasa terhormat sandang kapten Timnas. Sandy Walsh berada di bangku cadangan saat pertandingan melawan Vietnam pada Kamis lalu.
Dia baru masuk pada menit ke-45 untuk menggantikan Yaakob Sayuri yang harus ditarik keluar. Selanjutnya, dia akhirnya bertugas menjadi kapten saat Rizky Ridho ditarik keluar pada menit ke-79. Pada laga ini, dua kapten skuad Garuda yakni Asnawi Mangkualam dan Jordi Amat harus absen. Sandy Walsh sempat ditunjuk sebagai kapten di pertandingan itu, dan Sandy Walsh pun bangga bisa memimpin skuad Garuda. Sandy Walsh menjelaskan sebuah kehormatan bisa menjadi kapten bagi timnas Indonesia. Apalagi mereka bermain di depan puluhan ribu supporter yang hadir di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Malam yang spesial itu dia lengkapi dengan membawa kemenangan krusial dengan skor 1-0. Sebuah kebanggaan mewakili negara ini. Menjadi kapten di stadion ini untuk kalian seperti mimpi, ungkap Sandy Walsh. Pemain KV Mechelen ini melanjutkan, tambah 3 angka atas Golden Star sangat penting. Mereka akhirnya naik ke posisi kedua di klasmen grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kemenangan ini sekaligus jadi modal penting sebelum pasukan Sintayong bertandang ke Hanoi pada 26 Maret mendatang. Sandy mempersembahkan kemenangan ini kepada semua supporter timnas Indonesia. Mengalahkan Vietnam di kandang jadi hadiah untuk mereka yang selalu memberikan dukungan. Dia juga menilai bahwa Indonesia bisa meraih lebih banyak kemenangan di laga-laga selanjutnya.